perkenalkan, nama saya Nuriski Sania dari AK3. Saya ingin menjelaskan pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan sebuah jurnal yang lazimnya digunakan dalam pencatatan bukti transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh transaksi yang serumpun atau sejenisnya. Misalnya bukti faktur penjualan atau bukti telah terjadinya transaksi penjualan dengan kredit dan dicatat ke dalam jurnal khusus penjualan. Akibat terjadinya transaksi pembelian secara kredit, maka akan menimbulkan bukti transaksi faktur pembelian, dan bukti ini akan dicatat dalam jurnal pembelian. Jadi, jurnal khusus hanya mencatat bukti transaksi yang sejenisnya saja. Dengan demikian, jurnal penjualan akan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Begitu juga dengan jurnal pembelian. Yang kedua, macam-macam jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian. Yang kedua, jurnal pengeluaran. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan yaitu buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi penjualan barang secara kredit. Fungsinya berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan barang, dagangan atau jasa yang dilakukan dengan pembayaran kredit. Berikut contoh tabel jurnal penjualan. Contohnya, pada tanggal 1 Mei 2018, PT Goberka menjual barang seharga 2.800.000. Transaksi penjualan ini dapat dicatat sebagai berikut. Kas debit 2.800.000, kredit penjualan kredit 2.800.000. Pada sistem persediaan perfektual, harga pokok penjualan dan pengurangan jumlah persediaan harus dicatat juga. Dengan cara ini, akun persediaan akan menunjukkan jumlah sisa persediaan yang belum terjual. Pada sistem persediaan perfektual, harga pokok penjualan dan pengurangan jumlah persediaan harus dicatat juga. Dengan cara ini, akun persediaan akan menunjukkan jumlah sisa persediaan yang belum terjual. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa harga pokok penjualan pada tanggal 5 Mei 2018 adalah senilai 1.200.000. Ayat jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan dan pengurangan dalam persediaan adalah sebagai berikut. Dicatat dalam jurnal umum. Harga pokok penjualan debit Rp 1.200.000, persediaan kredit 1.200.000. Yang selanjutnya adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk transaksi pembelian barang secara kredit. Perlu dijelaskan lebih lanjut, apabila perusahaan dalam melakukan pembelian berupa barang-barang lain atau selain barang dagang dan jarang dilakukan, maka pembuatan jurnal pembelian ini hanya khusus digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit saja. Langkah dalam mencatat jurnal pembelian sebagai berikut. Yang pertama, catatlah tanggal transaksi. Yang kedua, catatlah nama debitur atau dengan keterangan yang lain. Yang ketiga, beri tanda cek yang menandakan bahwa transaksi dalam jurnal tersebut telah dipindah bukukan ke buku besar pembantu. Yang keempat, catatkan syarat pembayaran. Yang kelima, catatlah jumlah transaksi pembelian barang secara kredit. Yang keenam, catatlah nama akun seperti perlengkapan peralatan yang dibeli secara kredit. Yang ketujuh, catatlah kode akunnya. Yang kedelapan, catatlah jumlah transaksi pembelian barang lain tersebut. Yang kesembilan, catatlah jumlah transaksi pembelian barang masing-masing sebagai utang dagang. Perhatikan contoh jurnal pembelian sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2019, dibeli barang dari perusahaan Master Jakarta sebesar 4 juta. Akun yang digunakan adalah pembelian di sebelah debit sejumlah 4 juta dan
Utang dagang di sebelah kredit senilai 4 juta. Contoh transaksi yang kedua. Pada tanggal 5 Januari 2009, dibeli barang dari perusahaan dagang Tony sebesar 2 juta secara tunai dan dari CVA Regil Jakarta sebesar 3 juta. Jurnal yang digunakan adalah akun yang digunakan pembelian di sebelah debit sejumlah 3 juta dan utang dagang di sebelah kredit senilai 3 juta. Contoh transaksi yang ketiga adalah pada tanggal 7 Januari 2009 dibeli barang dari perusahaan Atlantis Indonesia sebesar 5 juta. Baik, akun yang digunakan dalam jurnal adalah pembelian di sebelah debit sejumlah 5 juta dan utang dagang di sebelah kredit senilai 5 juta. Contoh yang keempat, pada tanggal 10 Januari dibeli perlengkapan kantor sebesar 5.570.000 dan peralatan kantor 1.250.000 secara kredit dari toko Linca. Akun yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah perlengkapan kantor sebelah debit sejumlah 570.000 dan utang dagang di sebelah kredit sejumlah 570.000. Akun yang kedua adalah peralatan kantor di sebelah debit sejumlah 1.250.000 dan utang dagang di sebelah kredit adalah 125.000. 1.250.000. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang dibuat atau digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai atau kas. Apabila ingin membuat jurnal penerimaan kas, tentunya kita harus melakukan inventarisasi transaksi-transaksi yang dapat dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Fungsinya untuk mencatat semua transaksi penerimaan utang seperti penerimaan piutang, penerimaan uang, dan penjualan tunai. Langkah-langkah dalam memposting jurnal khusus. Pertama, catatlah tanggal penerimaan kas. Kedua, catatlah nama kreditur dan debitur atau keterangan lainnya. Ketiga, beri tanda cek yang menandakan bahwa transaksi dalam jurnal tersebut telah dipindah bukukan ke buku besar pembantu. 4. Kolom kas debit diisi dengan nilai kas yang diterima. Kelima, kolom potongan penjualan bagian debit diisi dengan nilai potongan penjualan yang diberikan. Keenam, kolom piutang dagang bagian kredit diisi dengan besarnya piutang dagang yang diterima pembayarannya. Ketujuh, kolom penjualan diisi dengan nilai penjualan barang dagangan secara tunai. 8. Kolom akun diisi dengan nama akun yang tidak memiliki kolom tersendiri. Kolom ref diisi dengan kode akun. Kolom jumlah diisi dengan nilai transaksi dari akun pada kolom serba-serbi. Contoh sebagai berikut. Pada tanggal 7 Januari 2009, diterima pelunasan transaksi tanggal 2 Januari 2009 dari toko Andi Lampung sebesar 2 juta rupiah. Kedua, pada tanggal 10 Januari 2009, dijual tunai barang dagangan sebesar 750.000. Pada 15 Januari 2009, diterima pelunasan dari CV Rian Lampung atas transaksi tanggal 2 Januari 2009 sebesar 3 juta. Pada tanggal 15 Januari 2009, penerimaan pembayaran dari PD Surabaya Lampung atas transaksi tanggal 5 Januari 2009 sebesar 4.500.000. Pada tanggal 25 Januari 2009, dijual tunai barang dagang pada Bapak Agus senilai Rp400.000. Pada tanggal 28 Januari 2009, diterima pendapatan komisi sebesar Rp300.000. Jurnal pengeluaran kas.
Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas atau tunai. Cara mempostingnya: pertama, catatlah tanggal pengeluaran kas. Kedua, catatlah nama kreditur atau keterangan lainnya. Ketiga, beri tanda cek yang menandakan bahwa transaksi dalam jurnal tersebut telah dipindah bukukan ke buku besar pembantu piutang. Keempat, kolom utang dagang diisi dengan besarnya utang dagang yang dibayar. Kelima, kolom pembelian diisi dengan nilai pembelian barang dagangan secara tunai. Keenam, kolom akun diisi dengan akun yang tidak memiliki kolom tersendiri. Kolom ref diisi dengan kode akun. Kolom jumlah diisi dengan nilai transaksi dari akun pada kolom serba-serbi. Kolom kas diisi dengan nilai kas yang dikeluarkan. Kolom potongan pembelian diisi dengan nilai potongan pembelian yang diterimakan. Perhatikan contoh berikut. Pada tanggal 12 Januari 2009, dibayar utang pada PT Master Jakarta sebesar 4 juta atas transaksi pada tanggal 2 Januari 2009. Pada tanggal 12 Januari 2009, dibeli barang dagangan dari PT Beyon Jakarta sebesar 250.000 tunai. Pada tanggal 13 Januari 2009, dilunasi utang pada CPA Ragil Jakarta sebesar Rp3.000.000 atas transaksi tanggal 5 Januari 2009. Pada tanggal 17 Januari 2009, diserahkan cek untuk pelunasan PT Atlantis Indonesia sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 20 Januari 2009, dibayar utang sebesar Rp2.820.000 kepada toko lincah. Tanggal 30 Januari 2009, dibeli barang dagangan dari PT Master Jakarta sebesar Rp3.500.000. Jurnal umum. Saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal umum. Secara umum, pengertian jurnal umum dapat diartikan sebagai jurnal atau pencatatan standar yang berbentuk secara umum. Selain disebut sebagai jurnal umum juga dapat disebut sebagai memorial jurnal. Dalam perusahaan dagang, pengertian jurnal umum merupakan media atau buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama satu periode waktu tertentu tanpa adanya perbedaan jenis transaksi. Transaksi yang dicatat dalam jurnal umum pada perusahaan dagang meliputi transaksi pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, retur pembelian atau pengurangan harga, potongan pembelian, retur penjualan, dan pengurangan harga, potongan pembelian, retur penjualan, dan pengurangan harga, potongan penjualan, beban angkut pembelian, dan juga beban angkut penjualan. Ya, manfaat menggunakan jurnal khusus. 1. Peningkatan efisiensi. Dengan mengadopsi jurnal khusus, pekerjaan pencatatan transaksi bisnis dapat dikerjakan oleh beberapa karyawan yang sudah mahir dalam hal ini. 2. Meminimalisir kesalahan. Setiap jurnal khusus ditangani oleh orang tertentu yang sudah mahir dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dengan begitu akan banyak pemeriksaan dari banyak pihak dan ini akan berimbas pada pengurangan kesalahan dalam pencatatan pembukuan. 3. Memudahkan memasukkan rincian data. Dalam pencatatan jurnal transaksi khusus, satu baris yang dirancang untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan, misalnya pembelian barang dagangan dicatat pada satu baris, termasuk kredit ke akun pemasok dan nama pemasok, tanggal dan jumlah informasi yang diinginkan. 4. Mengurangi kemungkinan penipuan. Kemungkinan perubahan laporan palsu dalam akun akan berkurang karena transaksi jurnal dicatat secara kronologis dan pihak tertentu yang bertanggung jawab. 5. Kontrol internal yang lebih baik. Kontrol internal yang lebih baik akan terbentuk bila organisasi bisnis mengadopsi jurnal khusus. Audio preview.